Sekolah penuh logistik pengungsi dan rawan terkena longsor, siswa pindah belajar di masjid. Eksekusi relokasi pasar di Kota Malang diwarnai bentrokan, seorang pedagang pingsan. Halo, apa kabar pemirsa? Senang berjumpa kembali dengan Anda di Special Report edisi Kamis 6 April 2017 bersama saya Merinda Surya. Nah, selain topik utama tersebut, kali ini kita akan membahas kasus oknum dosen di Surabaya yang diduga melakukan pencabulan terhadap anak. Pemirsa, inilah Special Report selengkapnya. Kita awali informasi hari ini, proses pencarian korban tanah longsor di Desa Banaran, Kecamatan Pulung, Ponorogo memasuki hari kelima. Sampai siang hari, petugas belum menemukan lagi jenazah korban. Meski belum ada hasil, namun keluarga korban masih sabar menunggu proses pencarian. Proses pencarian korban dilakukan sejak jam 8 pagi tadi. Tim SAR gabungan TNI, Polri, dan relawan masih terus melakukan pencarian. Menggunakan alat berat, penyemprotan air, dan menggunakan anjing pelacak. Namun masih belum ditemukan lagi korban baru. Tak hanya petugas yang terus melakukan pencarian, keluarga korban pun terus ikut membantu proses pencarian. Meski lelah dan berduka kehilangan keluarga, namun mereka tak peduli. Tetap semangat membantu tim SAR mencari korban dan berharap agar keluarganya bisa ditemukan. Seperti yang dilakukan Lamidi, akibat bencana longsor, Lamidi kehilangan Suroso dan dua adiknya dan Ita sepupunya. Selama 5 hari, dirinya selalu ikut melakukan pencarian. Dari awal nunggu terus ya Pak? Nunggu terus, dari awal. Proses pencarian ini? Ya, supaya bisa cepat diketemukan. Anggota keluarganya berapa orang yang hilang Pak? Yang hilang 3 saya. Tak hanya Lamidi, namun semua korban yang kehilangan saudaranya juga berharap korban secepatnya bisa ditemukan. Jumlah korban tertimbun sebanyak 28 orang, 3 diantaranya sudah ditemukan. Sementara 25 lainnya masih dilakukan pencarian. Tebalnya material longsor menyulitkan proses pencarian. Dari Ponorogo, Ahmad Subeki, MNC Media, melaporkan. Kondisi sejumlah pengungsi korban longsor di Banaran Pulung, Ponorogo memburuk. Hari ini setidaknya 4 pengungsi dilarikan ke puskesmas dan harus menjalani rawat inap. 1 diantaranya bahkan dirujuk ke RSUD Harjono, Ponorogo. Yatemi, nenek berumur 79 tahun ini terbaring di ruang perawatan Puskesmas Pulung, Ponorogo. Nenek Yatemi merupakan pengungsi korban tanah longsor Desa Banaran, Kecamatan Pulung, Ponorogo. Kondisi kesehatan Yatemi memburuk saat di pengungsian sehingga harus dirawat di puskesmas. Selain Yatemi, ada 2 pengungsi lain yang dirawat di puskesmas ini. Mereka mengalami shock dan kondisi kesehatannya memburuk. Dampaknya penyakit lama yang diderita menjadi kambuh. Sementara 1 pengungsi lainnya dirujuk ke RSUD Harjono, Ponorogo karena trauma. Sebagian trauma karena yang sebagian memang sudah penyakit dari dulu, yang jantung sama batuk sisanya itu. Ditambah dengan mungkin kondisi di sana seperti itu, tidak punya rumah, akhirnya mereka langsung dibawa ke sini saja daripada penyakitnya nanti malah menumpuk di tempat pengungsian. Para pasien ini adalah pengungsi dari Kecamatan Pulung yang kehilangan keluarga dan rumah mereka hancur tertimbun material longsor. Dari Ponorogo, Ahmad Subeki, MNC Media, melaporkan. Bencana longsor di Desa Banaran ikut berdampak bagi pendidikan. Lantaran gedung sekolah dasar dijadikan gudang penyimpanan logistik bagi pengungsi, kegiatan belajar siswa terpaksa dipindahkan ke masjid setempat. Selain itu, posisi sekolah dekat dengan titik longsor juga menjadi pertimbangan siswa dipindahkan. Inilah Gedung Sekolah Dasar Negeri Banaran, Kecamatan Pulung, Ponorogo. Gedung sekolah kini beralih fungsi sebagai gudang penampungan logistik bagi para pengungsi, seperti beras, baju, dan makanan yang berasal dari sumbangan warga maupun instansi. Karena jumlahnya sangat banyak, diperlukan 2 ruang kelas untuk menampung barang. Akibatnya, kegiatan belajar mengajar untuk sementara waktu dipindahkan ke masjid desa. Selain itu, kondisi gedung sekolah juga cukup membahayakan karena hanya berjarak sekitar 50 meter dari titik longsor. Meski belajar di masjid, namun siswa tampak semangat. Pasca diliburkan karena bencana longsor, mulai kemarin siswa sudah mulai masuk. Namun hanya sekitar 60% siswa yang bersekolah, sedangkan siswanya tidak masuk karena rumah dan keluarganya menjadi korban longsor.
Ini karena SD-nya dianggap sebagai titik rawan, maka dipindahkan ke Masjid Ibadus Sholihin, Masjid Jamek. Itu sudah berjalan mulai kemarin itu, tapi belum penuh pelajarannya karena masih pemulihan dari mental anak-anak untuk diberikan semangat kembali biar pulih kembali gitu, Mas. Rencananya, jika penanganan bencana selesai, siswa akan kembali di sekolah seperti biasanya. Dari Ponorogo, Ahmad Subeki, MNC Media, melaporkan. Pemerintah Ponorogo rencananya akan merelokasi rumah warga yang menjadi korban tanah longsor di Dusun Tangkil, Desa Banaran, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo. Relokasi dilakukan pada 28 titik di kawasan Desa Banaran. Relokasi bagi warga korban tanah longsor yang seharusnya dilakukan hari ini ditunda oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ada 14 titik dari 28 titik yang telah diajukan dan disetujui untuk digunakan relokasi. 14 titik tersebut merupakan lahan warga yang dihibahkan untuk pemerintah. Lokasi relokasi sendiri tidak jauh dari Dusun Tangkil, tempat di mana puluhan rumah warga rata dengan tanah. 14 titik yang telah disetujui oleh pemerintah provinsi dan Kabupaten Ponorogo ini telah ditinjau dan dinyatakan aman untuk bisa dijadikan pemukiman warga. Itu sudah kita tinjau, sudah menemukan 14 titik untuk 14 unit rumah yang mau direlokasi untuk masyarakat yang terkena bencana. Sementara masih berkurang 14 titik lagi, karena yang direncanakan ada 28 titik. Nah, ini walaupun sudah ditinjau jadi, sementara masih dipending dulu sebentar, mungkin menunggu petunjuk dari gubernur dulu. Nah, ini tadi ada petunjuk dari BPBD untuk ditunda, walaupun material sudah ada yang masuk, walaupun cuma baru satu kendaraan, kita pending dulu. Saat ini ada sekitar 200 warga baik menjadi korban maupun terdampak masih mengungsi di rumah kerabat mereka. Diharapkan masyarakat memberikan bantuan berupa bahan-bahan bangunan rumah agar relokasi segera terwujud. Dari Ponorogo, Katrinesya Suryadi Suryaningrat, MNC Media melaporkan. Sementara itu, longsor tebing Sungai Bengawan Solo di Bojonegoro terus meluas. Hingga saat ini, sudah ada puluhan rumah di sejumlah kecamatan yang rusak akibat tergerus longsor. Longsornya tebing sungai terpanjang di Pulau Jawa ini disebabkan adanya erosi pasca pasang surutnya tinggi muka air. Salah satu rumah yang rusak tergerus longsor tebing Sungai Bengawan Solo ini berada di Desa Kauman, Kecamatan Kota Bojonegoro. Separuh rumah dengan bangunan permanen milik Lasmi hancur terbawa material longsor. Longsor di desa ini sudah berlangsung bertahun-tahun. Selain rumah Lasmi, longsor juga merusak sejumlah rumah lain. Bahkan rumah milik Arif nyaris roboh tergerus material longsor. Korban pun hanya bisa menahan rumah yang terbuat dari papan kayu ini dengan potongan bambu. Longsor disebabkan adanya erosi pasca pasang surut tinggi muka air Sungai Bengawan Solo. Yang kena longsor bagian WC, kamar mandi, sama ruang sini kamar, satu kamar, sini sama ruang musola. Ini yang sudah longsor itu, yang sudah hancur. Menurut Kepala Pelaksana BPBD Bojonegoro Andi Sujarwo, hingga saat ini tercatat lebih dari 20 rumah di sepanjang bantaran Sungai Bengawan Solo di Bojonegoro rusak tergerus longsor. Sementara pembenahan tebing merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui Balai Besar Sungai Bengawan Solo di Surakarta, Jawa Tengah. Dari Bojonegoro, Dedi Mahdi, MNC Media melaporkan. Usai jeda, Special Report akan kembali lagi. Simak informasi selengkapnya sesaat lagi. Disiplin, clean, care, fair, it's Mamda. Your life, your education, your world. Senang sekali saya Laura Elvina dapat menjumpai Anda dalam Speak After Lunch pada siang hari ini. Bincang santai dengan bintang tamu, mengupas isu-isu terkini. Dibawakan secara ringan dan penuh informasi. Dihadirkan menemani istirahat makan siang Anda.
begitu untuk Luar Sandiaga Speak Uno sampai After 3 Lunch rekor. hadir setiap hari Senin Terima sampai kasih, Jumat Kak Mas, pukul akan kembali minggu depan di waktu yang 12.30 sama. waktu Selamat pagi, Indonesia Barat. Hanya di iNews TV, inspiring and informative. iNews TV, inspiring and informative. Traveling, lihat tempat-tempat baru memang seru. Melihat mulai dari kebudayaan masyarakat lokal, tempat bersejarah, nyobain kuliner dari daerah setempat, pasti akan menjadi catatan berkesan bagi Anda. Travel Diary pada hari dan jam berikut. Saya gak mau mati di sini ya. Udah. Hanya di iNews TV, inspiring and informative. Kita memiliki beragam budaya, beragam bahasa. Bermacam rasa di dalam satu makna. Menelusuri lebih jauh tentang cita rasa Nusantara. Rasa Indonesia pada hari dan jam berikut. iNews TV, inspiring and informative. Kevin De Bruyne, oh, it's a smashing goal. Once not enough for Premier League. Replay on iNews TV. Kangen nonton berita kriminal aktual yang seru dan lucu? Di awak deki abatasa. Ayah bandel tapi santri. Di sini berita kriminal hadir dengan solusi dan tips menarik agar terhindar dari aksi kejahatan. Saksikan terus Pancet Kecrek di hari dan jam berikut. Oke, ojo lali, tonton terus Pancet Kecrek, iNews TV. Hanya di iNews TV, inspiring and informatif. Ya, Anda kembali dalam Special Report. Pemirsa, eksekusi pemindahan pedagang pasar Merjosari, Kota Malang siang tadi berlangsung ricuh. Ratusan pedagang terlibat kericuhan dan bentrok dengan petugas gabungan hingga seorang pedagang pingsan. Upaya perlawanan pedagang terhadap eksekusi bangunan pasar Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, terasa begitu mobil polisi yang hendak memberikan sosialisasi eksekusi langsung dihadang pedagang. Penghadangan lantas berubah menjadi aksi dorong hingga terjadi bentrokan antara pedagang dengan petugas gabungan dari Satpol PP, polisi, dan TNI. Akibatnya beberapa pedagang yang dianggap provokator diamankan petugas. Bentrokan ini sempat menyebabkan seorang pedagang harus dibopong karena pingsan. Eksekusi pemindahan pasar ditolak pedagang karena pasar terpadu yang disediakan untuk relokasi dinilai belum selesai dan dianggap tidak layak. Sebenarnya eksekusi itu tidak ada dasarnya sama sekali. Kenapa saya ngomong seperti ini? Ini etikanya seperti ini. Kalau dari pihak Dindak ataupun pihak Pemkot sendiri menginginkan seluruh warga pasar Merjosari harus pindah di pasar terpadu yang sekarang ini yang lagi dibangun. Sedangkan perlu diketahui bahasanya pasar tradisional terpadu yang sekarang ini itu masih dikatakan belum selesai. Itu. Menghindari bentrok meluas, petugas akhirnya melakukan eksekusi bertahap terhadap bangunan dan lapak yang sudah kosong ditinggal pedagang. Kemarin ya hasil rapat koordinasi kami yang dipimpin Pak Kapolres tadi malam ya, itu kita sepakat bahwa harus ada action hari ini. Artinya yang kosong-kosong terutama yang pasar yang kantor pasar itu harus segera dieksekusi. Sambil kita tetap memberikan sosialisasi kepada pedagang yang siap untuk segera pindah. Hingga saat ini petugas masih melakukan pembongkaran secara manual menunggu alat berat didatangkan. Dari Malang, Denny Irwansyah, MNC Media, melaporkan. Akibat soal ujian nasional yang diunggah keliru, hari ini seluruh siswa sekolah menengah kejuruan perikanan Rowo Kangkung Lumajang tidak bisa mengikuti ujian nasional. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur akan memberikan ujian susulan pada tanggal 19 April mendatang. Sebanyak 15 siswa sekolah menengah kejuruan perikanan Rowo Kangkung Kabupaten Lumajang sedianya hari ini mengikuti ujian nasional berbasis komputer di Sekolah Kejuruan Menengah Negeri 1 Lumajang.
SMK Perikanan Rowokanggung memang bergabung ke SMK Negeri 1 Lumajang dalam ujian nasional. Namun, seluruh siswa akhirnya tidak bisa mengikuti ujian nasional karena soal yang diunggah keliru. Seharusnya soal untuk agribisnis perikanan, namun soal yang ada untuk budidaya perikanan. Melihat adanya kendala ini, akhirnya ujian nasional bagi siswa agribisnis perikanan ditunda hingga tanggal 19 April mendatang. Nah, data terakhir di UNBK inilah kemudian muncullah bukan agribisnis, tetapi budidaya perikanan. Sehingga soal ketika diupload itu sudah bukan lagi agribisnis, tetapi budidaya perikanan. Selain kendala soal ujian yang keliru, pihak Dinas Pendidikan juga mendapati adanya soal-soal yang hilang pada sejumlah jurusan. Misalnya jurusan furniture dan jurusan perbankan. Misalnya di SMK Tempe, dari 50 soal yang diujikan, ada 6 soal yang hilang. Seluruh siswa yang hari ini gagal ujian akan menjalani ujian susulan pada tanggal 19 April mendatang. Dari Lumajang, Cucu Donartono, MNC Media, melaporkan. Pemirsa, mantan Direktur Utama PT Pelindo III Jarwo Surjanto dan sang istri hari Rabu menjalani sidang perdana kasus dugaan pungutan liar pungli dwelling time PT Pelindo III. Jarwo Surjanto didakwa melakukan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Jarwo Suryanto, mantan Direktur Utama Pelindo III yang juga menjabat sebagai Komisaris Utama PT Terminal Peti Kemas Surabaya TPS bersama sang istri, Maike Yolanda Fiansiska, Rabu siang menjalani sidang perdana kasus pungutan liar dwelling time PT Pelindo III di ruang sidang Cakra Pengadilan Negeri Surabaya. Dalam dakwaan yang dibacakan tim Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Surabaya dan Kejagung, Jarwo Suryanto selaku Komisaris PT TPS telah melakukan tindak pidana pemerasan pasal 368 ayat 1 serta tindak pidana pencucian uang. Sedangkan sang istri Maike Yolanda Fiansiska dianggap menerima aliran dana dari hasil pungutan liar yang dilakukan sang suami dan dijerat pasal tindak pidana pencucian uang. Dalam dakwaan disebutkan terdakwa Jarwo Suryanto bersama dengan terdakwa lain melakukan pemerasan pada para importir agar bisa mengeluarkan barangnya dari terminal peti kemas. Usai sidang, Jaksa Penuntut Umum mengatakan dari hasil pungli 1,5 miliar lebih per bulan, terdakwa mendapat bagian 25%. Kasus pungli melibatkan terdakwa berlangsung dalam kurun 2014 sampai 2016. Terhadap terdakwa 1 sebesar 25%, terhadap Firdiat Firman sebesar 25%, Rahmat Satria 25%, nanti PT Hakara juga mendapat 25%. Jadi masing-masing semua 25%. Dari total ini ada totalnya 1.500.000.000 rupiah. Itu per bulan ya? Kita fokuskan semua pada pembuktian material nanti di persidangan. Karena cukup jelas dakwaannya, cukup ini cuma ada beberapa yang agak timpang. Mungkin nanti kita tanggapannya dalam persidangan terus berlanjut dengan saksi, dengan apa dan sebagainya. Dari TPS, dari macam-macam 5 orang tadi, jaksa sih tahu ya. Kan hanya ada tadi yang 5 orang. Jadi kita siap nanti buktikan satu persatu apakah ada pemerasan di sini. Sementara pada hari yang sama juga digelar sidang perdana untuk terdakwa lain dalam kasus yang sama dengan terdakwa Agusto Utapea, Direktur PT Akara Multikarya, rekanan PT Pelindo III, serta Rahmat Satria, Direktur Pengembangan Bisnis PT Pelindo III. Seperti diketahui dalam kasus pungli dwelling time ini, tim Saber Pungli Mabes Polri berhasil menahan 5 orang terduga pelaku. Dari Surabaya, Hari Tambayong, MNC Media, melaporkan. Usai jeda, Special Report akan kembali dengan pembahasan mengenai pencabulan yang dilakukan seorang dosen kepada anak di bawah umur. Tetaplah bersama kami di iNews TV. Kita memiliki beragam budaya, beragam bahasa. Bermacam rasa di dalam satu makna. Menelusuri lebih jauh tentang cita rasa Nusantara. Rasa Indonesia! Rasa Indonesia pada hari dan jam berikut. iNews TV, inspiring and informative. Kumpulan informasi aktual, berimbang dan terpercaya hadir menemani aktivitas di sore hari Anda. Mulai dari berita politik, ekonomi, sosial, hingga kebudayaan di Indonesia. Disiarkan secara langsung dalam program iNews TV. Hadir pada hari dan jam berikut. Hanya di iNews TV,
inspiring and informative. Kangen nonton berita kriminal aktual yang seru dan lucu? Awak dhewe abah tasah. Ayah bandel tapi santri. Di sini berita kriminal hadir dengan solusi dan tips menarik agar terhindar dari aksi kejahatan. Saksikan terus Pancet Kecrek di hari dan jam berikut. Oke, ojo lali, tonton terus Pancet Kecrek, iNews TV. Hanya di iNews TV, inspiring and informatif. Kumpulan informasi aktual, berimbang, dan terpercaya hadir menemani aktivitas di sore hari ini. Mulai dari berita politik, ekonomi, sosial, hingga kebudayaan di Indonesia. Disiarkan secara langsung dalam program iNews TV. Hadir pada hari dan jam berikut. Hanya di iNews TV, inspiring and informative. Kenal baik dengan seluk-beluk kota tempat tinggal Anda. Ikuti jalan menelusuri kota-kota di Indonesia. Menampilkan sisi lain sebuah kota, lengkap dengan potret dan tradisi lokal kota tersebut. Sudut Kota pada hari dan jam berikut. Hanya di iNews TV. iNews TV, inspiring and informative. Senang sekali saya Laura Elvina dapat menjumpai Anda dalam Speak After Lunch pada siang hari ini. Bincang santai dengan bintang tamu, mengupas isu-isu terkini. Dibawakan secara ringan dan penuh informasi. Dihadirkan menemani istirahat makan siang Anda. Speak After Lunch hadir setiap hari Senin sampai Jumat pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di iNews TV, inspiring and informative. Ya, Anda kembali dalam Special Report. Pemirsa, Wakil Dekan 3 Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga Surabaya, IKS, tersangka kasus dugaan pencabulan remaja, kemarin menjalani pemeriksaan kejiwaan di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim. Pemeriksaan untuk mengetahui kondisi psikologis dosen yang sudah mengabdi selama 20 tahun tersebut. Dampingi 3 kuasa hukumnya, tersangka IKS dibawa penyidik Polrestabes Surabaya ke Rumah Sakit Bayangkara Surabaya untuk menjalani pemeriksaan kejiwaan. Menurut kuasa hukum, pemeriksaan ini atas permintaan penyidik dan keluarga untuk mengetahui kondisi kejiwaan tersangka. Terima kasih teman-teman. Kita sebagai kuasa hukum ingin memastikan hak pembelaan daripada tersangka untuk memastikan. Artinya ada upaya hukum juga dari segi medis, apakah memang ini melekat pada beliau, terjadi kelainan jiwa atau bagaimana. Kita harus menghormati, mohon untuk khalayak, saya minta maaf atas klien saya, atas nama klien saya. Nanti kita diperiksa dulu apakah memang beliau ini ada kelainan jiwa atau memang sakit jiwa, demi untuk membantu proses penyidikan. Mungkin sementara itu dulu, mohon kerjasamanya. Kasus yang membelit IKS mengejutkan banyak pihak, terutama Sivitas Universitas Airlangga. Apalagi IKS dikenal santun dan berpendidikan tinggi. Psikiater Rumah Sakit Bayangkara, AKBP Roni Subagio mengatakan banyak faktor yang memicu kasus seperti yang dialami IKS. Di antaranya pergaulan, lingkungan, gaya hidup, hingga gangguan seksual. Ya kalau kita bicara secara umum kan memang preferensi seksual manusia itu kan ada yang dalam tanda kutip menyimpang. Mungkin itu, ya, tapi kan untuk kasus ini kita belum periksa. Tersangka IKS diperiksa di ruang pusat pelayanan terpadu perempuan dan anak korban kekerasan Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi tentang hasil pemeriksaan kejiwaan terhadap IKS. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, MNC Media, melaporkan. Selain memeriksa kejiwaan tersangka IKS, polisi juga terus mengembangkan kasus dugaan pelecehan seksual tersebut. Menurut pengakuan tersangka kepada polisi, perbuatan tidak senonoh itu baru dilakukan 1 kali. Polisi terus mencari fakta-fakta baru terkait kasus dugaan pencabulan tersangka IKS. Selain mendalami kejiwaannya, polisi juga mengumpulkan bukti lainnya. Hasil penyidikan sementara, tersangka mengaku hanya sekali melakukan perbuatan cabul terhadap korban. Kami tidak menemukan fakta keterlibatan tersangka dengan beberapa
kumpulan komunitas yang berbeda dengan kondisi normalnya, sehingga kami tidak dapat menyimpulkan temuan itu. Ya, dari berita acara memang tersangka mengatakan bahwa baru saat ini atau baru kemarin itu melakukan peristiwa yang terjadi di Celebrity Fitness. Sebelumnya mengaku belum pernah melakukan itu. Tapi Baru satu kali ini. Teori kejahatan saja, kalau kita lihat bahwa kejahatan muncul karena adanya peluang dan niat, kita melihat bahwa tersangka ini karena dalam posisi berdua dengan anak itu, dengan korban itu, maka dia memainkan peluang di sana, sehingga terjadilah kejahatan. IKS ditahan setelah dilaporkan orang tua korban karena dugaan pencabulan di sebuah tempat kebugaran di Surabaya Timur. Saat itu di ruangan sauna hanya ada pelaku dan korban remaja laki-laki berusia 16 tahun. Kasus yang membelit IKS mengejutkan sejumlah pihak, terutama Sivitas Akademika Universitas Airlangga Surabaya. IKS merupakan wakil dekan 3 Fakultas Kedokteran Gigi Unair. Pria berusia 48 tahun itu merupakan dosen berprestasi dan pernah mengambil program doktoral di Universitas Hiroshima, Jepang. Dikutip dalam laman tempo.com, IKS merupakan pakar dalam bidang riset sekaligus, yakni ilmu konservasi gigi, bidang dental biomaterial, dan bidang stem cell based tissue engineering. IKS sudah mempublikasikan 31 penelitian baik di jurnal nasional maupun internasional. Menurut Rektor Unair Muhammad Nasih, IKS yang mengabdi sudah selama 20 tahun di Unair itu juga dikenal santun. Dari Surabaya, Nur Syafi'i, MNC Media, melaporkan. Kasus dugaan pelecehan seksual terhadap remaja atau anak yang dilakukan IKS menyita perhatian publik. IKS yang dikenal sebagai dosen berprestasi harus terbelit perbuatan yang tidak senonoh. Nah, kita akan membahasnya lebih dalam, namun bukan dari sisi hukum yang saat ini masih berproses, tetapi dari sisi yang lain. Dan utamanya, bagaimana kekerasan anak seperti ini, pencabulan bisa dicegah. Nah, di studio sudah hadir psikolog Bapak Joni Eko Yulianto, staf pengajar di Fakultas Psikologi Universitas Ciputra, Surabaya. Selamat sore Pak Joni. Selamat sore. Apa kabar sore ini Pak? Baik, terima kasih. Baik ya, Pak, kalau sebagai seorang psikolog, bagaimana Bapak melihat kasus yang membelit IKS ini Pak? Ya, sebenarnya kalau kita pahami, sekalipun juga kita harus perhatikan bahwa di sini kita tidak membahas dari sisi hukum karena memang belum ada. Karena masih berproses ya. Masih berproses ya, tetapi kita bisa melihat bahwa ini ada sebuah dinamika psikologis yang terjadi di mana IKS ini menunjukkan hasratnya begitu ya terhadap anak yang ada di bawah umur yang dilakukan di Celebrity Fitness. Kalau kita perhatikan di sini sebetulnya ada situasi yang juga melatar belakang itu, yaitu dilakukan setelah melakukan fitness begitu ya, sehingga proses-proses hormonnya juga kemudian aktif begitu ya, sehingga disitulah kemudian terjadi fenomena tersebut. Sehingga kalau Pak Joni tadi mengatakan ini masalah hasrat begitu ya. Beliau adalah seseorang yang berpendidikan tinggi dan juga berprestasi. Kenapa bisa melakukan hal yang tidak senonoh seperti demikian? Ya, kalau kita mau sedikit kritis, Mbak Mei, persoalan orientasi seksual sebetulnya memang tidak ada kaitannya dengan pendidikan tinggi sebetulnya. Karena ketika kita bicara soal orientasi atau preferensi seksual, kita sedang bicara tentang sebuah preferensi individu yang sifatnya itu sangat personal, sehingga ini bisa terjadi pada siapa saja, baik yang berpendidikan tinggi sampai yang berpendidikan rendah sekalipun, dan tidak peduli dengan latar belakang apapun, karena sifatnya memang sangat personal. Memang itu sebuah yang personal begitu Pak ya. Kemudian bagaimana mengatasinya? Ya, ketika kita bicara soal mengatasi di sini, kita perlu juga untuk memperjelas gitu ya. Maksudnya di sini ketika kita bicara tentang bahwa dia menyadari bahwa ini sesuatu yang berbeda dari yang seharusnya, dan seorang individu merasa tidak nyaman, dia bisa pergi ke psikolog dan kemudian mendapatkan pertolongan gitu ya. Biasanya di para psikolog memiliki beberapa jenis terapi yang biasanya bermanfaat untuk menolong para pelaku-pelaku yang mengalami ketidaknyamanan di dalam dirinya untuk dibantu untuk bisa memiliki pemikiran yang lebih dan memiliki penerimaan diri yang lebih baik biasanya. Gitu. Tadi kita juga mendapatkan informasi dari media bahwa ini masih pertama kali dia lakukan dengan korban. Kemudian kalau kita amati sebenarnya penyebab
dia bisa melakukan itu apa sih, Pak Joni? Ya, barangkali mungkin pertanyaan yang lebih tepat mungkin bukan bagaimana apa yang akan mengapa dia bisa melakukan hal ini, karena proses pemeriksaan psikologi sampai saat ini juga belum selesai dilakukan. Itu sebabnya Kalau kita dugaan juga akan, Pak Joni seperti apa? Tetapi secara umum sebetulnya seorang pelaku pedofil itu bisa melakukannya karena beberapa alasan, Mbak. Biasanya salah satunya adalah misalnya adalah karena kebutuhan untuk punya power gitu ya, dia bisa mendominasi, karena ketika kita bicara tentang kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, maka sebenarnya orang ini memiliki lawan yang powernya lebih di bawah gitu ya, sehingga ada gangguan yang berkaitan dengan citra diri atau keberhargaan dirinya, sehingga dia membutuhkan orang lain yang lebih tidak memiliki power begitu ya, sehingga hal ini lebih bisa dilakukan kepada anak kecil. Ya, kembali lagi bahwa dosen IKS ini termasuk dosen yang berprestasi, terbukti juga yang disampaikan oleh Rektor UNER kemarin ada beberapa prestasi yang sempat ditorehkan begitu ya. Bagaimana Bapak menanggapi hal ini? Ya, seperti yang saya katakan tadi bahwa ya ini adalah satu tantangan tersendiri begitu ya, karena sebagai seorang dosen kita juga dituntut untuk memiliki sebuah preferensi hidup yang bisa diterima, juga dijadikan percontohan begitu ya, sebagai role model untuk para mahasiswa maupun masyarakat pada umumnya, sehingga ini adalah sebuah hal yang berat juga untuk IKS, sehingga ini yang harus diperhatikan oleh para dosen. Sekalipun demikian memang harus dipahami juga bahwa beberapa pihak juga merasa bahwa preferensi untuk menyukai anak-anak ini adalah sebuah abnormalitas, sehingga patut untuk mendapatkan perhatian dan bahkan. Jadi sebenarnya pedofil ini sebuah kelainan atau yang seperti apa, Pak? Ya, kita mempercayai di psikologi bahwa ini adalah sebuah kelainan, sehingga perlu mendapatkan pertolongan dari medis maupun secara medis maupun psikologis begitu ya. Itu sebabnya tadi kalau kita perhatikan di beberapa penanganan dari Rumah Sakit Bayangkara, para psikiater maupun para psikolog kemudian bekerja sama untuk mencoba untuk mengatasi hal ini. Apakah bisa seseorang itu mengira bahwa dirinya adalah seorang pedofil? Bisa nggak dideteksi seperti itu? Ya, di dalam psikologi ada beberapa kriteria-kriteria untuk membuat seseorang itu dikategorikan sebagai pedofil atau tidak. Salah satunya adalah ketika hasratnya naik ketika melihat anak. Jadi pedofil ini sedikit berbeda dengan hal-hal yang preferensi seksual yang lain, karena kalau biasanya kita bicara soal preferensi seksual yang lain, biasanya hasrat kita akan naik ketika ada sensualitas di sana. Tapi di pedofil kita justru melihat pola yang berbeda. Justru karena kepolosan anak itulah yang justru malah menjadi sumber. Kalau IKS seorang pedofil, kenapa baru dilakukan 1 kali begitu, Pak? Ya, karena saya tidak mengatakan bahwa IKS ini pedofil ya, karena prosesnya begini, kita belum bisa menjustifikasi apakah seseorang pedofil atau tidak sebelum pemeriksaan resmi dari pemeriksaan psikologis itu bisa keluar secara resmi begitu. Jadi mungkin perlu kita garis bawahi di sini bahwa kita mesti menggarisbawahi bahwa kita membicarakan bagaimana dinamika psikologi seorang pedofil begitu. Tetapi untuk menjustifikasi apakah IKS ini adalah pedofil atau tidak, nah kita mesti menunggu bagaimana hasilnya nanti. Ya, betul. Bagaimana untuk penderita pedofil itu sebenarnya bisa disembuhkan atau tidak sih, Pak Joni? Ya, sebenarnya psikologi memiliki beberapa terapi-terapi seperti kognitif behavioral therapist. Biasanya psikolog-psikolog akan membantu untuk ada proses untuk berdialog dengan si pelaku tersebut, sehingga dia memiliki pola pikir yang lebih baik gitu ya, dan kemudian dia dapat diterapi ya, terapi konversi begitu ya, sehingga ia kemudian dapat menjadi lebih baik dan mengembangkan preferensi seksual yang lebih sehat gitu. Oke, Pak Joni, kalau kita amati secara umum bahwa kasus pencabulan atau pelecehan seksual ini terjadi di mana-mana, hampir di seluruh wilayah di Indonesia ini banyak begitu ya. Sebenarnya faktor yang menjadi dasar orang melakukan pelecehan seksual itu sebenarnya apa? Pelecehan seksual ya, ada beberapa pandangan, diantaranya adalah ketika mereka tidak betul-betul
memberikan penghargaan yang tinggi terhadap wanita. Biasanya dalam hal ini yang menjadi korban adalah wanita. Ia merasa bahwa dengan melakukan pelecehan seksual, ia kemudian merasa bahwa ia memiliki power yang lebih tinggi, menunjukkan kebutuhan, need for power gitu ya, menunjukkan dominasinya atas perempuan, sehingga kemudian ketika ada situasi-situasi yang cukup memungkinkan untuk terjadi itu, maka dia melakukannya begitu. Itu adalah salah satu bentuk dominasi. Dan para psikolog-psikolog sendiri dan beberapa penelitian yang terkait dengan itu menemukan bagaimana orang-orang yang melakukan pelecehan seksual itu sebenarnya juga mereka bermasalah terhadap dirinya sendiri begitu. Bagaimana dia merasa bahwa ia memiliki self esteem yang rendah begitu, dan sehingga dia melakukan hal itu. Nah, ini semakin menarik ya Pak Joni. Pemirsa jangan kemana-mana karena special report masih akan kembali. Tetaplah bersama kami di iNews TV. Kumpulan informasi aktual, berimbang, dan terpercaya hadir menemani aktivitas di sore hari Anda. Mulai dari berita politik, ekonomi, sosial, hingga kebudayaan di Indonesia. Disiarkan secara langsung dalam program iNews Start. Hadir pada hari dan jam berikut. Hanya di iNews TV, inspiring and informative. Kita memiliki beragam budaya, beragam bahasa. Bermacam rasa di dalam satu makna. Menelusuri lebih jauh tentang cita rasa Nusantara. Rasa Indonesia! Rasa Indonesia pada hari dan jam berikut. iNews TV, inspiring and informative. Ruang sidang telah dibuka. Dua bukti hasil lab berbeda. Semua bisa berpendapat. Anda salah lagi-lagi. Semua bisa beradu argumen. Kalau itu hanya dibacakan atau tidak. Untuk mencari solusi dan peliknya sebuah isu. Itu bukan jadi soal. Akibat bukan. Oke, nanti kita gali lagi Bang Afan. Setiap Kamis pukul 19.03 waktu Indonesia Barat. Dalam Polemik on TV. Traveling, lihat tempat-tempat baru memang seru. Melihat mulai dari kebudayaan masyarakat lokal, tempat bersejarah, nyobain kuliner dari daerah setempat, pasti akan menjadi catatan berkesan bagi Anda. Travel Diary pada hari dan jam berikut. Saya gak mau mati di sini ya. Udah. Hanya di iNews TV, inspiring and informative. Kangen nonton berita kriminal aktual yang seru dan lucu? Di awak deki abatasa. Ayah bandel tapi santri. Di sini berita kriminal hadir dengan solusi dan tips menarik agar terhindar dari aksi kejahatan. Saksikan terus Pancet Kecrek di hari dan jam berikut. Oke, ojo lali, tonton terus Pancet Kecrek iNews TV. Hanya di iNews TV, inspiring and informative. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, setelah resmi ditetapkan kepolisian sebagai tersangka kasus pencabulan dan pelecehan seksual, IKS Wakil Dekan 3 Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga Surabaya, Rabu siang resmi diberhentikan dari jabatannya. IKS juga diberhentikan sebagai dosen pengajar di UNER. Pernyataan ini disampaikan langsung Rektor Universitas Airlangga Unair Surabaya Muhammad Nasih dalam jumpa pers di Gedung Rektorat Kampus C Unair Surabaya. Menurut Rektor Unair, dengan diberhentikannya secara resmi IKS, maka kepolisian bisa dengan mudah serta leluasa memeriksa maupun melanjutkan proses penyidikannya. Selain itu, pemberhentian ini juga diharapkan agar IKS bisa lebih fokus dalam menjalani proses hukum. Yang bersangkutan resmi ada SK keputusan rektornya untuk pemberhentian yang bersangkutan untuk memberikan kesempatan bagi yang bersangkutan agar fokus pada urusan hukumnya karena jabatannya sudah dihentikan dan fungsi-fungsi dia sebagai seorang dosen juga sudah ditangani oleh dosen yang lain.
Selanjutnya, Rektor UNER akan segera membentuk tim untuk menunjuk pengganti definitif jabatan dan tugas yang selama ini diemban IKS di universitas. Kasus dugaan pencabulan dokter gigi yang pernah mengambil studi doktor di Jepang itu menjadi musibah bagi seluruh sivitas akademika Universitas Airlangga, Surabaya. Dari Surabaya, Yuda Prawira, MNC Media, melaporkan. Ya, pemirsa, kita kembali membincangkan tentang kasus pencabulan atau pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Ya, Pak Joni, kalau kita lihat sebenarnya apa ya tanda-tanda yang paling kelihatan bahwa orang itu termasuk pelaku yang akan melakukan pelecehan seksual? Ya, sayang sekali saya merasa tidak ada tanda-tanda yang cukup bisa kita perhatikan begitu ya, karena secara kasat mata sebenarnya tidak ada perbedaan yang cukup kentara begitu ya, apakah seseorang akan melakukan pelecehan seksual atau tidak gitu, karena sifatnya ini adalah personal, internal begitu ya, laten, sehingga kita sendiri sebetulnya akan kesulitan begitu. Yang menurut saya menarik adalah untuk melindungi agar tidak terjadi pelecehan seksual ini, sebetulnya yang paling penting adalah memberikan pendidikan seksual untuk anak-anak kita. Memberikan sebetulnya. edukasi Ya, gitu ya. betul, Sejak betul. usia berapa sih Pak harusnya kita mengenalkan tentang seksualitas kepada anak itu? Nah, ini menarik karena sebetulnya dari WHO, PBB sendiri sebetulnya telah mengeluarkan sebuah kurikulum pendidikan anak untuk usia dini, itu sebenarnya sudah bisa dikenalkan sejak usia 0 bahkan. 0 sampai 4, 4 sampai 8, 8 sampai 12, lalu kemudian 13 sampai 16 dan di atas 16 tahun itu sebetulnya ada kurikulumnya yang secara terintegrasi. Itu sebetulnya bisa untuk diajarkan kepada anak-anak. Sehingga spiritnya sebenarnya adalah ajarkanlah pendidikan seks kepada anak kita sejak dini sesuai dengan usianya gitu. Gitu. Kalau kita sebagai orang tua sendiri Pak, itu kan lebih dekat sekali dengan anak ya, karena setiap hari kita ketemu di rumah. Itu seharusnya seperti apa sih kita memberikan edukasi kepada anak kita tentang seksualitas? Ya, yang pertama tentu saja adalah memberikan pemahaman kepada anak untuk menghargai tubuhnya sendiri. Itu yang paling penting. Kalau kita perhatikan dalam kurikulum pendidikan anak usia dini yang dikeluarkan oleh WHO, sebenarnya kita akan belajar bagaimana anak di usia yang paling kecil sekalipun mereka sudah bisa diajarkan untuk bisa menghargai tubuhnya. Misalkan misalnya dengan memahami perbedaan antara tubuhnya dia sebagai laki-laki dengan orang lain sebagai perempuan, misalnya seperti itu. Dan kita akan semakin dewasa dia akan mulai belajar tentang fungsi-fungsinya, lalu kemudian bagaimana sampai kepada fase di mana dia diajarkan bahwa tidak ada seorang pun yang boleh untuk menyentuh bagian-bagian tertentu dari tubuhnya itu selain dari dia sendiri. Bahkan keluarga terdekat sekalipun tidak diperbolehkan, karena tidak jarang juga pelecehan-pelecehan seksual itu bahkan justru dilakukan oleh keluarga sendiri, orang-orang terdekat sendiri begitu ya. Kalau anak sudah beranjak dewasa di usia remaja begitu, dia banyak sekali kehidupannya berkecimpung dengan temannya. Bagaimana kalau teman-temannya mempengaruhi begitu Pak? Ya, itu adalah salah satu tantangan yang besar juga ya yang dihadapi oleh anak-anak dan orang tua sebagai pendidiknya. Sebenarnya di situ peranan orang tua sebagai ada kontrol dari orang tua. Tentu saja tetap memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih teman-temannya, ya betul. Gitu ya. Tetapi juga ada kontrol dari orang tua untuk memperhatikan dan memastikan bahwa teman-temannya itu adalah teman-teman yang positif yang memberikan nilai tambah untuk pengembangan diri anak ini. Kalau tadi Pak Joni sempat menyebutkan bahwa di keluarga pun itu berpotensi menjadi tempat yang pelecehan seksual begitu. Kalau tadi di pusat kebugaran, sebenarnya tempat yang lain mana saja Pak yang diindikasikan bisa terjadi pelecehan seksual? Ya, pada dasarnya setiap tempat itu memiliki potensi-potensinya sendiri. Artinya di sana ada ancaman-ancaman juga. Bahkan sekolah pun kalau kita bisa flashback ke beberapa tahun yang lalu, ada sekolah juga di mana tempat terjadi pelecehan seksual juga begitu ya. Sehingga kita tidak bisa mengklaim bahwa satu tempat ini lebih aman daripada tempat yang lain sebenarnya. Nanti di mana saja berpotensi. Betul. Gitu ya? Sehingga yang perlu dilakukan adalah memastikan bahwa anak ini sudah cukup matang untuk memahami dasar-dasar pendidikan seksual untuk anak usia dini itu. Nah, ini penting kenapa harus ditekankan karena ada banyak orang tua yang sampai dengan saat ini satu mereka kebingungan begitu ya, atau mereka enggan untuk memulai gitu karena itu masih dianggap sebagai hal yang tabu, dan yang kedua adalah
orang tua tidak tahu bagaimana caranya untuk memulai. Memberikan edukasi, ketika ya. anak saya usia 3 tahun, bagaimana saya harus mengajarkan, apa yang harus saya ajarkan dan belum boleh saya ajarkan kepada dia gitu ya. Itu juga menarik juga gitu. Oke, kalau kita amati Pak, jadi kalau tadi lingkungan sudah ya, ini hal yang paling utama adalah korban. Karena korban dari pelecehan seksual itu pasti merasakan traumatis dan sangat berpengaruh pada psikologisnya. Bagaimana Pak Joni menanggapi hal ini? Ya, ketika kita bicara soal korban ya tentu saja kita ada empati yang mendalam gitu ya, karena ada banyak situasi di mana korban-korban ini mengalami trauma yang cukup panjang dan tidak pernah terlupakan begitu ya. Tetapi berita baiknya adalah korban-korban ini tetap bisa bangkit begitu ya. Artinya dia kemudian bisa resilient gitu ya, bisa bangkit dan kemudian bahkan bisa menjadi aktivis-aktivis yang anti kekerasan seksual, dating violence dan KDRT begitu. Dan bisa bercerita karena pernah menjadi korban betul, gitu ya. Betul. Sekalipun saya juga tidak memungkiri bahwa ada beberapa kasus di mana ketika anak menjadi korban kekerasan seksual ketika kecil, dia tidak mampu untuk mengatasi hal tersebut, lalu kemudian ada pandangan bahwa kelak ketika dia tidak bisa mengatasi hal itu di masa depan, ia akan menjadi pelaku juga begitu. Sehingga seperti balas dendam betul, gitu. itu sebabnya dalam titik ini masyarakat, orang tua, keluarga pada khususnya tetap memiliki empati kepada anak-anak yang menjadi korban pelecehan seksual, tetapi juga memberikan dukungan yang penuh, karena kita masyarakat timur ini salah satu sumber kekuatan kita untuk bangkit sebetulnya adalah dari orang-orang terdekat kita gitu. Ia tetap mampu untuk bangkit dan menjadi seorang survivor yang bisa menjadi inspirasi untuk orang-orang. Oke, sebenarnya penyembuhan untuk para korban pelecehan seksual seperti apa Pak? Jangan dijawab dulu, nanti di segmen berikutnya. Pemirsa, usai jeda Special Report masih akan kembali, tetaplah di iNews TV. iNews TV, inspiring and informative. Daya tarik dan keindahan alam kita ini luar biasa. Begitu pula dengan keberagaman suku di Indonesia. Mimpi dan angan dengan kesederhanaan mereka akan digambarkan di sini. Sebuah kekayaan tanah air bersama sumber daya manusianya. Zamrud Khatulistiwa pada hari dan jam berikut. Hanya di iNews TV, inspiring and informative. Saat ini menyaksikan Special Report iNews TV. Bonek adalah salah satu modal utama daripada percobaan. Atas kebersamaan Anda, selamat sore dan sampai jumpa. Kangen nonton berita kriminal aktual yang seru dan lucu? Awak dhewe abatasa. Ayah bandel tapi santri. Di sini berita kriminal hadir dengan solusi dan tips menarik agar terhindar dari aksi kejahatan. Saksikan terus Pancet Kecrek di hari dan jam berikut. Oke, ojo lali, tonton terus Pancet Kecrek iNews TV. Hanya di iNews TV, inspiring and informative. Ruang sidang telah dibuka. Dua bukti hasil lab berbeda. Semua bisa berpendapat. Anda salah lagi-lagi. Semua bisa beradu argumen. Kalau itu hanya dibacakan di persidangan. Untuk mencari solusi dan peliknya sebuah isu. Itu bukan jadi soal. Akibatnya bukan. Oke, nanti kita gali lagi Bang Hafaz. Setiap Kamis pukul 19.03 waktu Indonesia Barat. Dalam Polemik on TV. Kenal baik dengan seluk-beluk kota tempat tinggal Anda. Ikuti jalan menelusuri kota-kota di Indonesia. Menampilkan sisi lain sebuah kota, lengkap dengan potret dan tradisi lokal kota tersebut. Sudut Kota pada hari dan jam berikut. Hanya di iNews TV. iNews TV, inspiring and informative.
Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, kasus kekerasan anak di Jawa Timur menunjukkan tren kenaikan. Sepanjang tahun 2016 lalu, terdapat 213 kasus kekerasan pada anak. Kasus kekerasan anak diantaranya penjualan anak, pelacuran, hingga pelecehan seksual. Tersangka Anja Susilo hanya bisa tertunduk malu. Pria 37 tahun yang bekerja sebagai pekerja bangunan ini ditahan polisi karena kasus pencabulan. Korbannya adalah bocah 8 tahun yang sudah dicabuli hingga 6 kali. Pelaku mengaku mencabuli korban yang masih bocah lantaran minder dengan perempuan sebayanya. Korban yang tidak bisa melawan kemudian diancam. Karena kan pikiran lagi enggak ya di mana. Kok gak milih sentuh tua ayam, Pak? Sudah berapa kali, Pak? Sudah berapa kali melakukan, Pak? Ya, 6 kalian. 6 kali. Di mana, Pak? Ya di rumah. Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya mengatakan pelaku mempunyai perasaan rendah diri sehingga memilih anak-anak untuk dijadikan pelampiasan. Kasus pencabulan anak juga terjadi di Ponorogo. Seorang kakek 70 tahun yang dikenal sebagai dukun mencabuli gadis 15 tahun hingga hamil. Trauma dan depresi kini dialami korban. Pelaku adalah tetangga korban. Awalnya, korban yang masih SMP itu mengeluh sering pingsan dan keluarga percaya jika penyakit itu disebabkan gangguan gaib. Celah inilah yang dimanfaatkan pelaku untuk mencabuli korban saat menjalani terapi. Tersangka menyetubuhi korban dengan dalih cara pengobatan tersangka seperti itu. Sudah berapa lama pelaku Menyetubuhi korban. Pelaku menyetubuhi korban 3 kali di rumah korban. Tersangka sudah ditahan dan sudah pemberkasan sudah lengkap. Pusat Pelayanan Terpadu Provinsi Jawa Timur mencatat selama Januari hingga Oktober 2016, jumlah laporan kekerasan sebanyak 393 kasus dan 231 diantaranya adalah kekerasan terhadap anak. Tim Liputan MNC Media melaporkan. Ya, kita kembali perbincangan dengan Pak Joni, Pak, terkait yang tadi adalah penyembuhan kepada korban pelecehan seksual. Itu berasal dari orang-orang yang paling dekat begitu, tapi tidak sedikit orang di sekitar kita yang justru menjadi keluarga dari orang korban pelecehan seksual itu malah menjauhi atau mengucilkan mereka. Ini menyebabkan mereka bisa juga frustasi atau stres. Gimana terus, Pak? Ya, padahal ketika kita bicara tentang korban kekerasan seksual, sebenarnya justru keluarga-keluarga ini adalah sumber energinya untuk bangkit kembali begitu ya. Sehingga sebetulnya yang perlu untuk diperhatikan ketika kita memiliki keluarga atau sanak saudara yang menjadi korban kekerasan seksual, sebetulnya justru kita perlu untuk membuat ia betul-betul menyadari bahwa kita masih ada di sana, kita masih bersama dengan dia gitu. Kita masih menjadi keluarganya, sehingga sebetulnya penerimaan diri itu yang diperlukan itu bukan hanya dari pihak korban, tetapi juga pihak keluarga korban, bahwa mereka menerima bahwa ya oke, ini terjadi, kita memaafkan diri sendiri, itu sangat penting gitu ya, dan kita memaafkan satu dengan yang lain, dan kita bangkit bersama. Itu yang paling penting, karena ada banyak kasus di mana sebetulnya orang yang mengalami kekerasan tersebut sudah bisa memaafkan diri sendiri, tetapi karena keluarga juga tidak menjadi ruang yang cukup suportif untuk membuat ia bangkit, ia kemudian menjadi kesulitan begitu ya. Ia seperti bangkit berjuang sendiri gitu ya. Padahal untuk bisa bangkit dan menjadi seorang yang kuat kembali itu diperlukan supporting system yang kuat. Jadi keluarga kuat, itu yang gitu utama begitu ya. Kalau untuk penyembuhan secara klinis sendiri, Pak Joni, bisa dijelaskan tahapannya seperti apa? Biasanya kalau dalam secara klinis bisa datang ke psikolog karena jenis trauma-trauma tertentu itu membutuhkan psikoterapi gitu ya, sehingga memerlukan peran psikolog gitu ya yang nantinya akan membantu dia untuk mengatasi hal ini dengan pemikiran-pemikiran yang baik. Karena salah satu sumber stresor sebetulnya adalah pemikiran-pemikiran yang keliru, bahwa ia merasa tidak berharga lagi, ia merasa bahwa hidupnya tidak berarti lagi, dan ini yang harus kemudian dibangun gitu. Selain itu ya tentu saja supporting system dari keluarga. Oke, Pak Joni, pemerintah kan sempat mengusulkan hukuman keras termasuk kebiri terhadap pelaku kekerasan anak. Bagaimana menurut Pak Joni sendiri? Hukuman ini sebenarnya masih pro dan kontra, karena kontra karena ini berkaitan dengan hak asasi manusia dari setiap orang gitu ya, bahwa seperti apapun kesalahan yang dia lakukan, dia adalah
manusia yang hak dasarnya itu masih dijamin oleh negara. Tetapi yang menjadi pro adalah karena jenis kejahatan yang dilakukan adalah kejahatan luar biasa yang mampu untuk membuat trauma di level yang berat begitu ya. Bahkan konon katanya ini adalah sebuah peristiwa kelam yang tidak akan pernah dilupakan begitu ya. Sehingga ini masih pro dan kontra. Dalam artian kalaupun kita mau memberlakukan hukuman-hukuman tertentu, barangkali harus ada gradasinya begitu ya. Maksudnya kita mesti melihat secara kasuistik kasusnya seperti apa dan hukuman apa yang paling pas. Tetapi saya rasa hukuman kebiri sekalipun itu merupakan hukuman yang barangkali bisa membuat efek jera, tetapi dalam kasus-kasus tertentu saya rasa, maksud saya tidak seluruh kasus bisa digeneralisasikan. Lihat levelnya begitu ya. Kalau kita lihat secara umum ini Pak Joni, yang paling penting bagaimana kita mengantisipasi agar tidak terjadi pelecehan seksual begitu, baik sebagai pelaku atau korbannya. Antisipasinya seperti apa? Ya, sebagai objek tentu saja ketika kita bicara kita sebagai orang yang bisa saja mengalami kekerasan seksual, hal yang harus kita lakukan adalah tentu saja kita harus tahu persis bahwa kita berharga gitu ya. Keberhargaan ini akan menolong kita untuk mengambil keputusan dengan cepat, karena biasanya kekerasan seksual itu terjadi dengan cepat, spontan, tanpa kita duga tiba-tiba terjadi. Yang harus kita lakukan adalah sebetulnya korban dari IKG ini sebenarnya sudah betul gitu ya ketika kita baca di media. IKS, sorry. Ia berteriak gitu ya, itu artinya ya spontan dan artinya itu dia melawan gitu ya. Kita mesti berani melawan gitu ya, karena ketika tidak melawan maka situasinya akan menjadi lebih buruk sebetulnya. Sehingga betul yang dia lakukan, melawan gitu. Barangkali variansnya saja yang harus kita lakukan. Mungkin beberapa orang memilih untuk berteriak atau langsung lari atau apa gitu ya. Baik, terima kasih Pak Joni sudah memberikan banyak informasi kepada kita terkait dengan dunia psikolog begitu ya. Terima kasih sudah hadir hari ini di iNews TV. Pemirsa, kejahatan seksual bisa terjadi di mana-mana. Anda harus berhati-hati dimanapun Anda berada dan kepada siapapun. Dialog ini sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini bersama kerabat kerja yang bertugas. Saya Merinda Surya, berterima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.